Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya akan langsung memandu sahabat guru hebat, kepala sekolah dan pengawas pembina, khususnya di penguatan pembelajaran kurikulum merdeka berpihak pada murid, penguatan pembelajaran merancang modul ajar berbasis rapor pendidikan tahun 2024. Identifikasi dan refleksi rapor pendidikan tahun 2024 untuk menemukan akar masalah rapor pendidikan. Tentu setelah itu rencana aksi gerakan literasi, numerasi, dan karakter terkait dengan kualitas pembelajaran yang di beberapa sekolah ini masih berwarna kuning melalui IRBB, identifikasi, membaca bagaimana rapor pendidikan tahun 2024, kemudian refleksi itu adalah untuk menemukan akar masalah yang tentu kita sepakat dari kualitas pembelajaran. Nah, lalu benahi perencanaan dan benahi implementasi. Nanti ada contoh format yang akan saya berikan sehingga kualitas proses pembelajaran itu akan menjadi lebih baik dan tentu berpihak kepada murid. Nah, saya akan langsung salah satu yang saya bisa tampilkan secara umum contoh dari rapor pendidikan yang ada seperti ini. Nah, literasi sudah bagus, numerasi baik juga, tetapi sedikit lebih rendah kalau kita bandingkan, sehingga nanti akan kita lihat apa sebetulnya akar masalah di numerasi, kemudian di karakternya turun, lalu di kualitas pembelajaran nilainya juga masih rendah, sehingga warna kuning ini di kualitas pembelajaran kita duga adalah penyebab dari rendahnya kemampuan literasi dan numerasi serta karakter murid di tentunya di sekolah sahabat guru hebat semuanya. Nah, tentu hal lain yang perlu diperhatikan di kualitas pembelajaran itu adalah ada manajemen kelas, ada dukungan psikologis, ada juga terkait dengan visi misi dan seterusnya. Itu ini akan menjadi apa rencana aksi untuk benahi yang akan kita lakukan. Nah, oleh sebab itu dari data ini, karena akar masalah dari literasi, numerasi, dan karakter itu adalah berada di kualitas pembelajaran, tentu ini menjadi penting untuk kita perbaiki. Nah, poin memperbaikinya adalah fokus sekarang. Saya akan coba pandu dari format yang sudah saya bantu di sini. Nah, ini adalah kita coba menggunakan identifikasi, refleksi, benahi perencanaan, dan benahi implementasi rapor pendidikan tahun 2024 yang seperti tadi yang sudah kita identifikasi. Kita tinggal pindah dari rapor pendidikan itu. Capaian literasinya berapa? Ini sudah coba kita masukkan. Lalu numerasi. Nah, kemudian di akar masalahnya, mana yang nilai paling rendah, maka itulah yang menjadi akar permasalahan. Di sini ada nilai terendahnya 75,50 dari 100 target maksimum yang ingin kita capai. Kemudian di sini di kompetensi mengetahui, itu di numerasi ada 57,86, ini juga berwarna kuning. Nah, sehingga tentu benahinya bagaimana? Nah, satu contoh yang barangkali sahabat guru hebat bisa gunakan itu adalah mengambil 45 menit waktu di setiap hari Kamis. Jadi gerakan ini memang harus dilakukan ketika numerasi, literasi itu rendah, sementara kita guru di dalam pembelajarannya tidak semua guru yang terlibat, hanya 2 guru, misalnya guru bahasa Indonesia, karena itu terkait literasi adalah teks informasi dan teks fiksi, sedangkan di matematika itu memang betul-betul di kelas 10 itu semua SMA ya, yang dibahas itu adalah domain bilangan, aljabar, geometri, data ketidakpastian. Nah, 4 ini tentu yang akan dikuatkan juga oleh guru-guru yang lain. Nah, oleh sebab itu bentuknya apa? Dilaksanakan setiap hari Kamis, nanti dia akan secara bergantian, misalnya pukulnya pukul berapa? 45 menit. Nah, disinilah kurikulum akan memandu bagaimana kapan teks informasi, apakah itu rutin atau non-rutin, baik fiksi itu juga demikian, termasuk juga numerasi. Numerasi ini perlu dibekali ke murid-murid supaya di rutin, misalnya anak kita diberi uang 50.000 untuk berbelanja, apa yang dia dapat, lalu
berapa kembalinya. Kemudian dari situ anak-anak kita sudah mengerti memanfaatkan aktivitas literasi dan numerasi di keseharian. Nah, tentu karena tadi akar masalahnya adalah di kualitas pembelajaran, maka penting sekali situasi di sekolah harus sama-sama kita benahi. Bagaimana kualitas pembelajaran itu perlu kita berikan penguatan. Nah, saya berikan ilustrasi gambar yang saya kutip dari Kemdikbud 2023 itu begini. Ada beberapa kasus, situasinya ini mirip dengan apa yang dilakukan di contoh ini, ilustrasinya sangat bagus. Ketika kita mengajar, apapun jenis penyakitnya anak di kelas, itu kita berikan cara yang sama di dalam pembelajaran. Maka ini adalah masa lalu. Setelah update penguatan pembelajaran ini, ketika sahabat guru hebat semua mengajar, maka penting sekali untuk mengetahui apa sebetulnya yang menjadi permasalahan dari murid-murid kita, sehingga jangan begitu masuk kita langsung melaksanakan pembelajaran. Nah, tentu di situasi ini, maka penting sekali guru itu melakukan persiapan untuk mengenali kesiapan murid-murid itu belajar, ya. Apalagi kita tahu bahwa guru ini adalah sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan di sekitar, seperti tulisan yang dikemukakan oleh Leo Buscaglia ini itu mengatakan, terlalu sering kita meremehkan kekuatan sentuhan atau pendekatan berupa senyuman, kata-kata yang ramah, telinga yang mau mendengar, pujian yang jujur, atau tindakan kecil dari kepedulian. Ya. Ini kepedulian ini tentu kepedulian, respect, empati. Itu dalam bentuk implementasinya itu seperti apa ketika sekarang guru itu mengajar di kelas. Nah, oleh sebab itu, saya akan coba pandu bagaimana gerakan yang harus dilakukan. Tadi sudah literasinya sudah jelas, numerasi juga sudah jelas. Faktor yang akan dilakukan yaitu secara konsisten, terjadwal, dan fokus pada tema literasi. 8 tahapan yang perlu kita berikan penguatan pada kesempatan ini. Yang pertama itu adalah sahabat guru harus penting sekali melakukan analisis CP untuk menentukan kompetensi dan lingkup materi ketika kita merancang pembelajaran atau modul ajar yang berpusat pada murid. Yang kedua, setelah CP kita ketahui kompetensi dan lingkup materinya, maka dijadikanlah rumusan tujuan pembelajaran. Artinya CP tidak bisa kita ubah, kita sesuaikan di rumusan tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dan lingkup materi yang memang harus kita berikan kepada murid-murid kita di sini. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana menyusun alur tujuan pembelajaran ini, ATP. Konsepnya adalah ATP bisa saja sama dengan TP. Nah, ini yang penting untuk sahabat guru hebat ketahui. Kemudian yang keempat, tentu merancang butir soal sesuai dengan TP untuk pretest dan posttest. Nah, langkah yang keempat ini yang barangkali selama ini ditinggalkan oleh sahabat guru hebat. Sekarang saya berharap ini bisa diterapkan kembali, yaitu penting sekali untuk mengetahui kesiapan murid-murid kita. Jangan sampai nanti apapun murid kita di kelas diberikan dengan cara mengajar yang sama. Nah, oleh sebab itu pretest ini penting untuk mengetahui kesiapan murid belajar, khususnya di poin kelima ini adalah ketika mengajarkan tema yang baru, elemen baru pada CP. Lalu acuannya adalah bagaimana ketika murid-murid kita masih belum siap, jangan guru mengajar secara langsung dengan pembelajaran klasikal. Penting sekali diketahui, murid yang masih belum siap dari hasil pretestnya, maka guru memberikan penguatan atau bimbingan individual, sedangkan murid yang sudah siap ini mendapatkan tantangan selevel lebih tinggi
dan pembinaan prestasi tentunya. Jangan disuruh untuk tutor sebaya mengajar temannya, karena ini akan berdampak pada merugikan anak tersebut. Nah, tentu di poin nomor 7 kita akan mulai merancang modul ajar. Itu tentu secara fleksibel, boleh menggunakan format yang lengkap, boleh yang saya buatkan ini. Jadi ada identitas sekolah tentunya, ada analisis CP, rumusan tujuan pembelajaran sesuai CP, alur tujuan pembelajaran. Bila diperlukan ada KKTP, cukup 2 saja untuk setiap tujuan pembelajaran. Jadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini, dan ini tidak perlu diukur kompetensinya, cukup yang diukur adalah tujuan pembelajarannya, karena tujuan pembelajaran itu yang sudah sesuai dengan capaian pembelajaran. Nah, terus setelah itu boleh di profil pelajar Pancasila, itu apa yang paling dominan. Kemudian nomor 7 ini adalah pastikan TP yang sudah dibuat itu butir soalnya bisa dibuatkan, lalu bisa dijadikan pretest dan posttest untuk mengukur kesiapan belajar murid. Kemudian ada model metode media pembelajaran sesuai dengan TP dan lingkup materi. Lalu langkah-langkah, tentu ini sudah biasa di kegiatan awal, inti, dan penutup. Lalu jangan lupa ada lampiran, asesmen awal, pretest, posttest, dan formatif, sumatif, dan asesmen akhir tentunya. Untuk mengukur di asesmen akhir ini bagaimana kesiapan guru untuk membantu murid-murid. Nah, lampiran ini silakan fleksibel, bisa setelah KKTP atau di lampiran silahkan. Terakhir tentu ada lembar kerja siswa. Nah, di berikutnya tentu yang penting adalah bagaimana membuat modul ajar yang berpusat pada murid. Ini penekanannya di 3 aspek ini. Yang pertama tentu copy paste di CP yang sudah dikeluarkan oleh keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan ini di Kemdikbudristek nomor 032, ini yang terbaru. Mungkin ada sedikit perubahan dengan yang sebelumnya, nanti silahkan diadaptasi. Pastikan bahwa melakukan analisis CP tadi, ya, menemukan kompetensi. Kompetensi itu letaknya di mana? Setelah peserta didik, dan itu merupakan kata kerja. Tentu setelah kompetensi itu adalah lingkup materi. Nah, CP tidak boleh diubah maupun ditambah. Nah, di berikutnya yang nomor 2 ini yang penting, merumuskan tujuan pembelajaran. Sebanyak kompetensi yang ada pada CP langsung boleh copy paste, silakan. Untuk kompetensi memahami, nah ini perlu KKTP ya, karena memahami ini sulit diukur, sehingga penting sekali dibuatkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya, tetapi yang kita ukur tentu adalah memahami. Nah, kemudian karena akan langsung dibuatkan butir soal, ini ingat, ini yang sering sekali kita temukan ketika kompetensinya menerapkan, jangan menggunakan soal pilihan ganda. Menerapkan itu harus kegiatannya berupa praktik. Kalau praktik itu berarti unjuk kerja. Unjuk kerja berarti harus menggunakan uraian. Guru membagikan sumber belajar sebagai bahan bacaan untuk murid belajar terlebih dahulu. Kemudian setelah itu guru masuk pertemuan, tentu ada pretest dulu, apalagi karena ini elemennya adalah CP yang baru. Lalu guru menganalisis bagaimana hasil kesiapan belajar murid kita. Lalu hasil pretest itu menentukan, ini yang paling penting, apa yang guru bisa bantu agar murid tersebut menemukan cara yang paling mudah untuk belajar. Sehingga perhatian ini yang jarang atau yang kurang, ya, yang sudah bagus tingkatkan, yang belum ini mari kita sama-sama membimbing murid-murid kita, karena bantuan yang diberikan di sekolah ini akan membuat murid kita itu tentu akan merasa nyaman di lingkungan yang sudah diciptakan di sekolah. Terus berikan perhatian kepada murid-murid kita untuk dia bercerita apa sebetulnya yang terjadi sehingga dia tidak siap untuk belajar di rumah. Barangkali ada anak-anak kita yang nasibnya kurang bagus, bekerja sampai larut malam atau sering dimarahi di rumah. Mari di sekolah kita sama-sama untuk membantu anak-anak kita, dan dia merasa betah di sekolah, mau bercerita apa yang menjadi kendalanya, sehingga dia tidak sempat berbuat hal-hal negatif
dia mungkin akan bisa menahan diri. Terima kasih untuk bagian pertama, sahabat guru hebat. Sampai ketemu di lanjutan di bagian kedua. Tentu nanti akan kita bahas bagaimana modul ajar fokus kepada 8 kinerja PMM, mulai dari manajemen kelas. Di manajemen kelas itu ada penerapan disiplin positif, ada keteraturan suasana kelas. Kemudian di metode pembelajaran ada aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif, dan yang terakhir itu adalah di dukungan psikologis, umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, serta yang terakhir itu adalah ekspektasi pada peserta didik. Terima kasih sahabat guru hebat, sukses selalu untuk kita semuanya.